Olu ya, saya akan share screen. Kita langsung akan praktek bagaimana cara membuat soal ujian. Soal ujian ini esai ya. Kalau esai nanti kita berarti perlu mengoreksi, itu tidak seperti pilihan ganda. Nah, tidak apa-apa nanti jika di pertemuan ini belum terlalu clear ya, supaya ada gambaran nanti untuk nonton videonya. Dan nanti kalau sudah praktek ditambah dengan hari ini kita sudah ada penjelasan langsung insya Allah. Nah, kita masuk ke dalam Olu seperti biasa. Baik, alhamdulillah ini yang di Zoom masih cukup banyak, masih 43. Nah, ini adalah bagian perkuliahan seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya ini. Nah, kita sekarang akan membuat soal ujian. Kita cari kelas yang akan kita buat soal ujiannya. Soal ujiannya, misalnya saya akan membuat soal ujian di Kemuhammadiyahan. Oke, di sini umpamanya ya, kita sudah ketemu ini, dipilih di kelas mana yang mau kita buat soalnya, langsung diklik di mata kuliah. Nah, kalau yang biasa ini kan tinggal mengikuti saja. Nah, tapi nanti ada beberapa hal mungkin yang khusus untuk mengoreksi, kita lihat sama-sama. Oke, ini saya sudah simulasi tadi membuat sudah lancar ya. Nah, kemudian kita tinggal edit halaman yang akan kita buat UASnya. Misalnya di pertemuan ke ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di pertemuan ke-8 di sini misalnya ya. Seperti biasa langsung kita hidupkan dulu di atas mode ubah ya. Sebelah kanan atas roda gear kita hidupkan mode ubah untuk kita bisa mengedit halaman. Oke, kita langsung menuju ke bagian yang akan kita bikin UTS atau UASnya. Misalnya UTS berarti setelah pertemuan ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anggap saja ini 7. Nah, di pensil langsung kita edit pensilnya. Kita tulis ujian tengah semester. Langsung di enter. Langsung di enter, sudah keluar begini nama ujiannya. Saya agak cepat nih karena waktunya tadi udah lewat. Nanti di interupsi saja kalau yang ketinggalan atau yang mau ditanyakan. Langsung tambah sebuah aktivitas seperti biasa. Nah, muncul menu seperti ini, lalu dipilih adalah yang dipilih kuis. Kita pilih kuis. Ya. Oke. Biru udah dipilih, tambah. Ini adalah halaman untuk membuat lembar kuis ya, belum kuisnya. Halaman untuk membuat lembar kuis, cover kuis lah. Ditulis di sini misalnya soal, kalau saya misalnya ditulis soal UTS
setelah itu perintahnya silahkan ditulis, sesuaikan saja. Misalnya silahkan kerjakan UTS dengan klik tautan soal di atas, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau sudah lancar sekali sebenarnya sama saja semuanya, tinggal tampilkan. Tampilkan ini biar keluar di depan. Nah, bagian yang penting untuk kita isi adalah di sini, di timing. Di timingnya ini. Ini adalah untuk men-set kapan tanggal ujian dan berakhir kapan. Ini nyaris nanti ya di sini aja sebenarnya yang penting ini kita perhatikan. Ya. Atau Hirin, itu nggak bisa dibuka kan sebelum tanggalnya ya? Sama ya, mahasiswa? Ya, sebelum tanggalnya tidak bisa dibuka oleh mahasiswa. Dan kalau sudah berakhir sudah tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Kita aktifkan dulu editing tanggalnya di sebelah kanan ini dicentang kotaknya. Oke. Setelah itu baru kita edit tanggalnya. Misalnya kita bikin sekarang ini karena simulasi saja. Tanggal 8 Oktober misalnya di jam, biar bisa diakses ya. Di jam 14. Ya, ini jam 14. Biar bisa diakses, diisi nanti. Tulis aja itu. Ketik juga bisa, Pak. Ya. 14.00. 14.00 ini kan udah berjalan ya, misalnya 1 jam lah katakanlah ya. Kalau UAS online mungkin kita bikin 2 jam ya. Ini sampai jam 15. Jam 16. Ya. 2 jam. Ya. Sampai jam 16.00. Nah, ini sudah. Ini nanti kalau kita set seperti ini nanti tidak bisa diakses sebelum hari dan tanggal jam itu, dan akan selesai dengan sendirinya, tidak bisa diakses lagi setelah lewat dari jam dan hari ini. Oke ya, seperti ini Bapak Ibu, yang penting di sini. Kemudian yang bawah time limit nih tidak usah, ini fungsinya mirip dengan ini gitu. Diabaikan saja. Ya, diabaikan saja, ini tidak apa-apa, ini miriplah dengan yang di atas, kita pakai ini aja. Ini kalau tulisannya di Bapak Ibu sudah open attempt are submitted automatically, ini sudah begini saja. Maksudnya kalau waktunya habis, mahasiswa mengerjakan, belum selesai, tapi waktunya kok sudah habis, maka pekerjaannya langsung terkirim otomatis, tidak hilang berapa yang sudah dikerjakan. Seperti itu. Jadi settingannya ini, yang ini. Ini kan ada banyak nih settingan, nah kita pakai yang ini, yang atas. Kemudian nilainya kita klik. Ya, dinilai. Ini tanpa kategori, sudah seperti ini saja. Ini sudah di-set dari WPTI juga nya. Percobaan menjawab yang dibolehkan kita tulis 1 kali gitu ya. Kalau kita tulis 2 berarti mahasiswa bisa mengerjakan 2 kali login. Artinya berarti ada hair langsung gitu ya. Jadi kalau kita tulis biasanya normalnya kan kalau ujian ya sekali sudah mereka nggak bisa ngulang gitu. Tapi seandainya kok boleh 2 begini ya, 2 berarti nanti nilainya diambil yang nilai tertinggi gitu. Dia boleh mengerjakan 2 kali tertinggi, tapi umumnya biasanya kita kan hanya 1 kali mengerjakan. Artinya begitu mereka mengerjakan submit, mereka sudah nggak bisa ngulang lagi, otomatis. Tata letak ini sudah, tiap pertanyaan biarkan saja. Ya, terus di sini di question behavior kita cek dulu, takut ada yang berubah. Nah, ini tata letak tadi saya ulang, tiap pertanyaan, oke. Kemudian question behavior ini
di bagian shuffle ini diklik, ini shuffle ini untuk mengacak soal gitu. Jadi nanti antara mahasiswa satu dan yang lainnya itu urutan nomornya tuh berbeda-beda. Nah, biar bagus kita klik ya. Jadi nanti soalnya akan teracak dengan sendirinya. Ya, ini deferred feedback biarkan. Nah, sudah sampai sini aja, yang ke bawah nggak usah diperhatikan, ini sudah seperti ini, sudah standar bisa untuk ujian. Nah, saya ulangi lagi, yang disetting adalah tanggal, kemudian nilai, maaf, nilai lulus ini tadi belum. Nilai lulus Bapak Ibu mau kasih berapa? Kalau misalnya nilai lulus 70 umpamanya, kita tulis di situ 70. Oke, nilai lulus, percobaan menjawab 1, tata letak diklik. Ini kalau dicek sudah seperti ini tiap pertanyaan, biarkan. Question behavior ini shuffle-nya kalau mau diacak soalnya diklik ya, kalau nggak mau diacak diklik tidak. Deferred feedback ini dibiarkan saja seperti ini. Ke bawah sudah cukup seperti ini. Kalau sudah, kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, kita lihat, kita cek tadi yang baru saja kita buat ini. Ujian tengah semester. Yang punya saya soal UTS Kemuhamadiyahan. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah baru kita membuat covernya ya, wadahnya, belum mengisi soalnya. Sekarang kita isi soalnya. Caranya adalah diklik di sini soal UTS Kemuhamadiyahan yang kita baru buat. Oke, setelah seperti ini muncul, ini adalah lembar untuk editing soal dan input soal. Belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Sekarang kita edit quiz. Di sini tulisan edit quiz, kita edit, klik. Oke. Disinilah kita akan menambahkan soal, men-setting soal. Nah, nilainya tertinggi 100 ya, 100. Kemudian ini kocok pertanyaan atau nggak mau dikocok. Kalau supaya pertanyaannya satu dan lain orang beda-beda urutannya, kita kocok. Setelah itu kita simpan dulu nih settingan nilai. Oke, jadi nilai taruh, kocok soal, simpan dulu. Nah, disinilah kita akan menambahkan soal ujian. Tambah, klik. Bapak Ibu mohon maaf, kelihatan tampilan e-learning saya ya? Full ya? Ya, ya. Full, kelihatan Ustaz, full. Baik, siap. Baik. Setelah ini kita klik tadi tambah, muncul pilihan seperti ini. Ada tiga nih. Nah, yang pertama adalah kita membuat manual pertanyaan baru. Yang kedua, misalnya kita sudah punya bank soal di e-learning, gitu. Jadi enaknya di sini kalau kita sudah punya bank soal, kita bisa import dari sini. Nah, ini juga sama seperti yang atas. Tapi hari ini kita akan menambahkan soal yang baru karena kita belum ada di e-learning gitu gambarannya. Kita tambahkan sebuah pertanyaan baru, diklik. Oke, muncul seperti ini pilihan tipe soal. Setelah itu kita pilih esai karena soal kita esai. Kemudian tambahkan. Nah, inilah setelah ditambahkan maka muncul seperti ini. Inilah lembar untuk kita mengerjakan atau menginput soal. Kita tulis di sini judul soalnya, misalnya soal UTS Kemuhamadiyahan. Nah, di bawah ini teks soal, ini nama soal, kategorinya biarkan nama soal dan teks soal yang kita isi di sini. Misalnya apa lambang Muhammadiyah?
Itu diketik atau bisa pakai file, copy paste? Kalau di file kan boleh bisa di sini Bu, tapi Iya. sebaiknya oh enggak, ini karena kita mau ngoreksi langsung ya di situ ya, diketik saja. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya soal nanti di copy paste ke sini, di copy Iya, paste. sudah punya soal. Ya seperti ini Bu, diketik atau di copy paste di sini. Nanti kalau ada gambar sebagian apa-apa baru ditambahkan di sini kalau ada file tambahan. Jadi diketik seperti ini, diketik atau di copy paste. Setelah itu ke bawah ini tidak perlu diisi kecuali ini kalau mau ditambahkan misalnya kurang lebar, nanti untuk mengisi ruang untuk mengisinya bisa ditambah. Nah yang lain-lain nggak ada. Jadi ini saja judul soalnya, terus kemudian di sini soalnya. Kalau sudah tinggal di simpan perubahan. Maaf, tadi harusnya simpan perubahan dan kembali ke depan ya. Oke, ini sudah simpan perubahan, sudah tampil soal kita nomor 1 sudah terinput ke dalam lembar soal. Seperti ini bentuknya. Pertanyaan kedua tinggal sama kayak tadi di sini. Pertanyaan kedua tambah, jadi sebuah pertanyaan baru, kemudian esai, tambah, ya, kemudian di sini nama soalnya tadi adalah soal, nama soalnya samakan, soal UTS Muhammadiyahan, siapa pendiri Muhammadiyah. Oke, sudah seperti ini, kita ke bawah, kita simpan lagi, simpan perubahan. Nah, dan seterusnya nanti cara membuat soal seperti itu. Tambah, tambah, tambah seperti itu, Bapak Ibu. Baik, sampai di sini silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kita sudah membuat ini. Soal seperti ini sudah selesai, sudah di soal kita di OLU. Mas Dok, tanya dong. Ya. Kalau bikin soal yang pakai tabel kayak akuntansi itu kan ada perhitungan angka-angka itu. Bagaimana tuh? Just file ke... Kalau tabel berarti nanti pas tambah begini, tambah baru, kemudian esai, tambah. Nah, di sini tadi soal, nah di sini Pak, di sini, ini menu yang di sini untuk menambahkan, misalnya ada gambar, ada file di sini tambahan gitu. Oh iya. Ini, ya yang cocok ini pakai apa gambar, apa link, apa bahkan audio di sini bisa ditambahkan. Ini video juga bisa. Nah, nanti kalau sudah diketik di sini saya mau ditambah gambar, diklik yang ini yang insert image. Kalau ada bahan yang sifatnya file di sini, tambahkan di sini. Oke. Nah, nanti tampilannya dicoba-coba saja yang ini. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akan lihat. Ya baik Bu. Yang kalimape itu apa Pak? Di tadi Ya. kolom teks soal itu ada kalimape itu apa ya Pak? Yang Ini ya? paling kanan Pak. Ya. Ini ya, ini saya juga belum tahu ini. Belum tahu. Coba-coba aja ya Bapak Ibu, ini menu-menunya saya belum pernah gunakan semuanya. Jadi nanti untuk pelajaran soal dicoba-coba aja nih. Di insert saya belum familiar semuanya ini. Jadi ini dicoba aja sama Bapak Ibu untuk ini menu-menu untuk menambahkan berbagai variasi soal. Kayaknya Pak Tok, kalau Baik, ngoreksinya setelah itu kita akan lihat harus keluar dulu ya? di dashboard ya hasilnya yang sudah kita buat tadi. Kita lihat tadi saya di Kemuhammadiyahan. Kita cek dulu hasilnya. Mana ini? Internet 200.000 emang kurang bagus nih.
di Kemuhammadiyahan di sini saya akan cek soal yang telah dibuat. Nah, ini soal ini sudah tersedia. Kita coba klik, kita cek ke dalam soalnya. Nah, ini di sini kita bisa lihat soalnya, soal tadi yang kita buat, pratinjo. Nah, ini soalnya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini sudah siap untuk diisi mahasiswa. Ini yang kolom ini nomor soal, ini atas soalnya. Ini mahasiswa nanti akan ngisi di sini, ketik isiannya di sini. Seperti ini tampilan mahasiswa juga seperti ini nanti kalau buka. Nah, nanti nomor soal secara keseluruhan ini ada di sini, 1 sampai 100 misalnya di sini. Artinya kalau kita mau edit atau mahasiswa mau mengerjakan nomor 2 dulu dan seterusnya, ini bisa di sini klik yang nomor berapa di bagian sini di navigasinya. Nah, tampilan di mahasiswa nanti juga seperti ini. Dia akan mengisi tapi di sini nanti ada submit. Nah, ini soal kita sudah tersedia di e-learning. Begitu diisi lanjut ke soal berikutnya. Mengoreksi dan ngasih nilai gimana Pak Toh? Baik, kalau sudah yang penting begini ya, ada gambaran dulu. Ini nanti kalau sudah praktek nanti akan insya Allah lancar dan nanti dilihat lagi videonya. Kalau kita ngoreksi kan berarti posisinya ini harus diisi dulu ya oleh mahasiswa ya. Ini harus diisi oleh mahasiswa sehingga nanti kita bisa ngoreksi. Saya akan coba sekarang login sebagai mahasiswa. Mahasiswa saya yang kuliah di Kemuhammadiyahan akan mengerjakan soal Kemuhammadiyahan. Nah, saya akan pinjam akunnya mahasiswa Kemuhammadiyahan serta ya Bapak Ibu, saya akan pinjam akunnya Hesti nih ya. Ini nanti Hesti kalau login dia kaget kok sudah dipakai gitu ya. Saya sekarang posisinya mau jadi mahasiswa, mau mengerjakan soal sehingga nanti supaya kita bisa melihat bagaimana kita ngoreksi. Saya keluar dulu. Nah, sekarang saya akan login sebagai Hesti, sebagai mahasiswa. Oh, nggak bisa ya ternyata ya. Bentar. Passwordnya beda nih. Bentar. Selalu bisa. Oke, pakai saya dulu. FKP. Ganti mahasiswa. Kita coba. Mudah-mudahan bisa. Yang NIM-nya lama Mas, jangan NIM 20. Ya. Pakai yang lama itu ya. Oh, atau mungkin pakai yang saya pernah buat kali ya. Tadi saya coba yang ini ada yang bisa ya. Itu mungkin belum pakai yang Resti itu tadi Mas Tohirin pakai ya. Sama Resti bisa. Iya. Ini apakah sudah reset lagi ya? Kalau belum masih bisa. Saya coba tadi yang pakai Resti itu. Bisa nih ya, serta minjem bukunya Resti. Oh, NIM lama, betul yang NIM lama ya. Saya keluar dulu. Saya akan login lagi sebagai Resti. Oke ya, saya sudah login sebagai Resti Anggraini Siregar. Hari ini Resti akan mengerjakan UTS Kemuhammadiyahan. Klik sama dia ngeklik Kemuhammadiyahan tadi, terus Resti akan ngeklik ini soalnya. Nah, ini juga mahasiswa sudah ada panduannya.
lalu langsung ini mencoba kuis sekarang. Artinya mau mengerjakan, bukan coba-coba ya. Sekali mengerjakan ya sudah, karena tadi kita tulis hanya percobaan, hanya diperbolehkan 1 kali. Nah, maka Resti akan klik ini. Nah, ini soalnya. Kemudian Resti mengerjakan. Apa lambang Muhammadiyah? Matahari. Matahari dan bulan misalnya ya. Biar lengkap kan. Terus udah, kemudian lanjut nomor 2, halaman selanjutnya ya, nomor berikutnya. Siapa pendiri Muhammadiyah? Kiai Ahmad Dahlan. Nah, ini di sini otomatis di navigasi dia pindah. Kalau dia mau ngoreksi nomor 1, dia klik saja lagi nomor 1, gitu bisa balik ke soal nomor 1, bisa direvisi lagi. Nah, ini sudah selesai. Setelah selesai semua soal mengerjakan, maka mahasiswa akan klik finish attempt. Ini seperti ini. Ini posisinya sudah selesai ya Bapak Ibu, tapi belum dikumpulkan ke dosen ya. Sudah selesai, tapi belum dikumpulkan. Nah, kalau sampai di sini saja, mahasiswa itu akan terlihat nggak ada pekerjaan. Nah, itu. Makanya nanti kalau mau UTS kan kita akan jelaskan lagi. Takutnya mereka mengerjakan di sini dikira sudah ngirim. Harus dikumpulkan di sini. Kumpulkan semua dan selesai. Atau kalau yang masih bahasa Inggris di situ menyesuaikan. Diklik kiri. Nah, setelah Anda kirim, Anda tidak dapat mengubah jawaban Anda. Sudah dikumpulkan ke dosen nih. Kumpulkan semua dan selesai, klik lagi. Oke. Ini Resti sudah selesai mengerjakan ujian Muhammadiyahan. Nah, sekarang saya akan login sebagai dosen, akan mengoreksi hasil ujian Resti tadi. Saya akan keluar dulu. Nah, ini bagian kita akan mengoreksi. Mata kuliah Kemuhammadiyahan, akuntansi. Nah, ini kita mulai mau mengoreksi. Kita lihat di UTS. Di sini kita klik UTS-nya. Nah, maka di sini tampilan ini sudah ada tulisan attempt 1. Berarti sudah ada 1 mahasiswa yang mengerjakan. Kalau nanti ada 20, di sini ada time 20 gitu. Inilah mahasiswa yang sudah mengerjakan, maka kita lihat siapa saja yang mengerjakan, diklik di sini. Ini nanti angkanya menyesuaikan, diklik saja. Nah, di bawah ada daftar mahasiswa yang sudah mengerjakan. Karena baru 1 Resti, maka di sini Resti. Resti mengerjakan, jamnya ada ya. Berapa lama dia mengerjakan, di sini ada. Nah, terus di sini ada tulisan belum dinilai. Tulisannya belum dinilai. Sekarang kita akan memberikan nilai kepada Resti. Caranya bagaimana? Caranya di sini. Meminta penilaian. Bapak Ibu lihat di atas. Ini kalau nilainya soalnya 2, otomatis di sini poinnya terbagi 2. 100 itu 50-50 otomatis. Ya, kalau 10 nanti terbagi 10 otomatis. Skornya di sini sudah secara otomatis. Nah, mari kita langsung koreksi. Di sini klik meminta penilaian, klik kiri. Bentar, saya tarik dulu nih biar nggak mengganggu. Nah, inilah lembar untuk mengoreksi setelah diklik. Kita lihat ke bawah, digedein juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nih, apa lambang Muhammadiyah? Dijawab matahari dan bulan. Wah, ini kita kasih nilai setengah aja ya. Di sini cara ngasih nilai di sini. Buat komentar atau timpa tanda. Di sini cara kasih nilainya di sini. Jadi ini soal, jawaban. Jawaban di sini. Ini nilainya di sini. Yang ke bawah tidak usah diperhatikan. Di sini buat komentar atau timpa, klik saja. Klik kiri. Nah, kita gedein biar jelas. Nah, di sini setelah kita klik tadi, di sini ada tandai.
tandai, disinilah kita akan memberi nilai di sini di kolom tandai. Ya ini bahasanya aneh ya, mestinya kasih nilai gitu aja ya. Nah, cara memberi nilai adalah kalau itu 100, kalau itu full betul semua, kita 1 ketiknya ya Bapak Ibu, bukan 100. Kodenya seperti itu. Kalau tadi kan poinnya 50. Kalau itu dianggap benar jawabannya, diketik 1. Kalau jawabannya dianggap misalnya tadi kurang benar, setengah aja deh gitu ya, maka diketik apa? 0,5 ya, setengahnya ya. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada yang bingung? Cukup ya, kita lanjutkan. Saya perkecil dulu nih biar nggak mengganggu. Oke. Jadi cara menilainya adalah poinnya terbesar 1 ya. Kalau kurang dikira-kira saja 0,5 atau 0, berapa gitu. Kalau salah ya kasih 0. Setelah kita isi seperti itu, ini nilainya sudah kita isi, maka disimpan. Oke, simpan. Lalu kita lanjut ke yang nomor 2, kita koreksi, klik. Oke ya. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Dahlan. Wah, ini betul. Betul 100%, berarti kita akan beri poin 1. Poinnya 1 ya. Kalau kurang betul berarti kurang dari 1, disesuaikan. Menurut Bapak Ibu berapa? Setelah itu simpan. Nah, karena dalam contoh ini kita hanya 2 soal, maka sudah selesai tuh kita ngoreksi. Ini di sini akan tampil. Caranya di restart aja. Kita klik mana aja, di sini klik juga boleh untuk mengembalikan halaman. Klik di sini mana aja. Kita lihat ke bawah, nilainya itu sudah muncul. Ini. Nilai Resti adalah 75. Soal nomor 1 nilainya 25 karena tadi kita kasih poin 0,5. Soal nomor 2 betul 100%, poinnya 100 sesuai dengan yang di atas, nilai totalnya 75. Nah, nanti di bawah ada rata-rata semua mahasiswa yang ada di atas ini secara otomatis. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Itu sampai di situ ngoreksi seperti itu saja. Cuma klik kasih skor, klik kasih skor seperti itu. Nanti dicoba-coba saja membuat dan mengoreksi gitu. Berarti kriteria penilaiannya yang selama ini berubah ya di situ ya, yang ada di DPNA sekarang. 10%. Kalau yang itu tetap Bu ya, ini kan nilai di dalam satu mata kuliah saya ini. Maksudnya ini skornya adalah skor per soal ini, skor per soal. Skor per soal itu akan dibagi rata. Kalau nilainya kan skor tertinggi kan 100. Kalau nanti Bapak Ibu bikin soal 10, ini nanti per soal otomatis skornya 10 gitu. Bukan itu pertanyaan yang presentasi itu maksudnya yang untuk rekap terakhir ya? Itu tentang rekap terakhir Pak, yang 10% yang kehadiran. Jadi di mobil online itu mah yang 25%, 20% itu ya. Oh iya itu online kalau itu. Itu ya, untuk mereka. Ya, itu berbeda dengan yang di Olu. Jadi itu bisa disetting sendiri pas input nilai ya. Karena nanti berarti nilai dari sini kan kita akan unggah, akan kita input ke dalam ke dalam sistem akademik ya. Karena ini hari ini kayaknya sih belum nge-link. Harusnya kalau ini udah nge-link itu enak banget, kita nggak lagi ke sana gini, udah otomatis masuk ke dalam. Berarti ada ngolah lagi nanti ya, gitu ya. Ini nilai per mata kuliah nanti ngolah lagi ya. Ya, per mata kuliah kita ambil dari sini, kita baru masukkan ke dalam sistem akademik. Nah, ini nanti di sini ada beberapa diagram ya. Siapa yang mengerjakan dan seterusnya, ini di sini ada diagramnya.
itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau bertanya, Pak. baik, silakan. Ya, Pak, kalau misalkan kita mau bikin kuis, yang kuis ya Pak, bukan UTS UAS, tetap masuk ke kuis juga ya Pak, berarti sama? Ya, tetap itu dibuat seperti itu, sama. Nanti dia akan recordnya di sini juga. Jadi di pertemuan berapa ada kuis, ya Ibu bikin saja di situ. Di bagian terakhir dari pertemuan bisa dibikin ujian ya, kuis seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan?